Udah. Oke. Restore ya seharusnya ya. Gimana sih? Berarti besok pas kita ujian tuh udah dikasih backupan data nggak sih? Atau kita buat? Iya. Berarti besok kita pas ujian itu kita bikin satu-satu atau udah ada backupan data? Nah, itu nggak tahu. Emang ini kita praktek nanti. Loh, bukannya kita ngirim lembar ininya? Paham. Di mana sih itu? Kalian udah sampai aplikasi apa aja di kelas? RSBK. Sama. PNBP berarti belum? Belum. Belum. Ijul nanti tenterin Ijul. Ayo Jul. Ini backup datanya di mana sih? Di mana guys? Di download tadi kayaknya. Utility. Tapi kayaknya dipindah dulu deh. Span. Mending. Terima ya. Terima data. Yang tadi kamu simpen, Sar. Yang mana ya? Atau dipindah ke ini. Yang habis di-download dipindah ke ini. Yang biasa Folder kamu sendiri buat aja, Sar. backup. Gimana? Di itu yang habis di-download itu dipindah ke apa ya biasanya? Terus RKA itu Di yang ke VK RKAKL ya. Dikat ke situ, Sar. Oke. Aduh. Gimana sih kok nggak ada? Kayak nggak ada pilihannya gitu ya. Wait. Atau buka dari sini? Bisa nggak? Oh, jangan dimasukin folder, coba Sar. Di mana? Dikeluarin aja dari folder. Coba ya. Atau enggak yang utility restore data ya? Dia nge-backup nggak sih? Pilih backup.
Coba yang utility restore. Kalau backup itu ngambil nge-backup yang udah di sini. Kalau restore kayaknya ngambil deh. Coba Sar. Nah, kan ada. Iya, benar. Lu ngeliatnya di sini ya. Oke, jadi ini gimana? Mau dibahas apanya? Kalau RKKL, kalian udah tuntas belum guys? Atau ada yang mau ditanyain? Sebenarnya biasanya masalah di RKKL ini pas validasinya sih. Kayak ada yang kode salahnya apa gitu. Biasanya salahnya itu karena belum masukin rencana penarikan dana, belum masukin data-data pegawai, yang kayak gitu. Terus kan kemarin aku nyoba yang Satker BLU kan, STAN. Jadi itu harus masukin apa sih namanya, rencana pendapatannya. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. Rencana pendapatan. Itu di menu DIPA nggak sih? Kalau mau Iya. benerin. Ini ya, revisi gitu ya, Sar? Nah, kalau revisi gitu aku kurang tahu sih gimana. Revisi Ini mata anggaran. aplikasi ini kita ngapain aja sih? Kalau yang RKKL kan form belanja, pendapatan, terus rencana penarikan, validasi doang kan, Dicetak, terus ya. di backup. Mungkin tujuannya tuh buat ini nggak sih? Jadi kita udah bikin rencana, terus kita mau ini rinciin kegiatannya sama anggarannya berapa gitu aja kan? Iya nggak sih, Sar? Iya. Kalau iya kan. Nah itu berarti kita nggak pakai menu lain kan, kayak belanja pegawai, laporan referensi itu kayak nggak guna juga buat praktek nggak sih? Maksudnya nggak, soalnya ada dosen yang jelasin sampai itu. Kalau menu RKKL ini kan untuk input kan, untuk merekam belanja, pendapatan, yang kayak gitu. Kalau DIPA kan ini buat dilihat dari sini kan rencana penarikan dana, KPA. KPA ini kan berarti ini ya, data pejabatnya. Coba. Nah, kayak KPA-nya bendahara, NPWP, pejabat PPSPM, kayak gitu. Jadi DIPA ini lebih ke datanya sih. Kalau belanja pegawai ini untuk merekam pegawai yang ada di Satker itu. Biasanya kalau misalnya di kertas kerja kita ada belanja pegawai, nah dia otomatis langsung ngambil data dari sini. Misalnya kayak nih contoh yang sebelumnya kirim. Ini kan RKKL-nya ada komponen gaji dan tunjangan. Kan banyak nih. Ini tuh nggak kita input satu-satu, tapi dia terinput otomatis. Dia kayak ngitung langsung, otomatis ngitung sendiri gitu, karena kita udah masukin data yang di belanja pegawai ini. Kayak data gitu. Kalau dilihat dari ini, bentar ya. Yang data-data itu dari yang apa sih yang tadi yang file dikirim Alex itu kan? Gimana, Ul? Itu tadi data-data itu, angka-angka itu dari file yang dikirim
alat tadi kan? Iya. Tadi di restore dulu di utility restore, terus dia udah langsung masuk ke sini. Ini. Nah, yang tadi belanja pegawai itu otomatis dia nanti masuk ke sini. Tuh. Mungkin juga bisa langsung masuk kalau misalnya kita ada aplikasi GPP kan. Kita kayaknya bakal ada tuh aplikasi GPP. Jadi nanti Ada. ya kan. Jadi mungkin nanti kita bakal input ke aplikasi GPP terus balik lagi ke RKKL buat restore datanya. Terus ini kita misal kita cetak, bisa nggak? GPP itu buat gaji ya, Sar? Oh, Apa sih kepanjangannya? Kayak buat gaji data pegawai gitu. gaji pokok pegawai, nggak salah. Gitu. Tapi kita UTS ini belum ada GPP kan ya? Belum. Sar, mau nanya dong, Sar. Kalau Iya, yang rencana penarikan itu maksudnya gimana sih? Itu kita berarti harus masukin pendapatan dulu kan baru bisa data rencana penarikan. Atau Iya. gimana? Nih, bentar ya. Kayak punya kamu gini kan, Lex. Nah, di sini kan coba deh lihat. Kamu butuh dana berapa untuk kegiatannya? Ih, berapa sih? Yang ignore aja itu. Coba lihat 56, 640. Nah, di rencana penarikan dananya, ini jumlahnya 556, 640 sama kan? Nah, jadi ini tuh dirinci per bulannya. Butuh dana berapa? Gitu. Itu merincinya kita ngedit sendiri gitu, Sar. Iya, ngerincinya tuh kita masukin sendiri nggak sih? Kalau nggak salah kemarin kayak gitu, aku. Itu angkanya kok bisa beda-beda tuh? Caranya gimana? Dipencet itu enggak sih? Yang apa? Kayak kurva tuh loh yang di satu situ tadi. Oh iya, oh. Kayak kurva naik itu ya? Lo praktek juga nggak sih di kelas? Aku enggak, cuman aku tuh kemarin masalahnya ada, validasinya ada itu. Terus aku tanya si Patrick, nah Patrick tahu, suruh kepencet itu, ya udah aku Kamu pencet juga. dosennya siapa, Cil? Aku Pak Edi. Sama tahu. Sama tahu, ih Pak Edi. Sebut terus. Terus ini Ya Allah, mau gimana? ini kerikot. Kita mau Aku bilang sebat tadi, ya udah. Ini kita mau ngerekam dari awal atau lanjut ke SBK? Atau gimana? Dari awal, Sar. Berarti ada enggak? Berarti kan di sini kita masuk ke menu RKKL, form belanja, terus kita pilih yang titik 3 untuk satker baru yang belum pernah kita input. Sar, itu tadi data dari kamu ya, yang Mahkamah Agung itu? Ini. Ya. Ini aku dapat dari Sonia, rincian kertas kerjanya. Oh, udah. Lanjut, Sar. Mahkamah Agung. Nggak ada, ini kali. Kalau nggak ada, bebas aja kali ya. 00022. Salah nih. Satkernya. Pengadilan nggak sih, Sar? Iya, pengadilannya. Berarti langsung satkernya ya, bukan KL-nya.
Habis itu udah kita pilih satkernya, kita rekam kegiatannya. Di sini contohnya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 00501. Nah, di sini kan ini program yang biru, yang hijau ini kegiatan, yang apa nih, yang merah, yang coklat ini output layanan dukungan manajemen satker daerah. 051 layanan dukungan manajemen ini komponen, yang ini B, D ini subkomponen. Yang ini yang ada akun, ini akun, terus yang ini detail. Berarti nah ini kan nggak bisa nih, yang bisa kita masukin output. Dari sini kita taunya outputnya itu yang layanan dukungan manajemen satker daerah. Coba ada nggak layanan 010. Nih, layanan dukungan manajemen satker daerah. Terus kode IB-nya kita ambil baseline Kota Jayapura. Itu pasti baseline atau daerah. ada enggak yang baseline? Biasanya baseline sih. Mungkin ini kalau revisi kali ya. Kayak penambahan target, kegiatan baru, outcome baru. Kemarin kan aku kegiatannya ini kan membuat gedung olahraga. Nah, itu baseline atau penambahan anggaran ya? Aku baseline sih. Baseline. Kemarin aku wifi. Oh iya. Oke. Baseline itu maksudnya apa, Sar? Baseline itu kayak mungkin kayak pertama kali gitu nggak sih? Dasar awal. Coba di sini program baru penambahan anggaran. Kayaknya baseline itu yang selalu ada di tiap tahun nggak sih? Anggaran yang selalu ada di tiap tahun. Dulu sih PPN, seingatku. Udah aku lupa. Nah, habis itu, ini kan udah kita pilih kantor daerah. Terus di sini tahun awal untuk 2018, tahun akhirnya juga 2018 kan untuk kegiatan ini. Nah, volume KPJM ini aku kurang tahu sih ini diisinya gimana. Kita tuh ngisi volume KPJM itu ngelihat apa gitu. Di sini aku kurang tahu sih diisi apa. Jadi coba 0 aja ya. Nah, atau bisa lihat di sini kali. Ini kali ya 12 layanan. Ke 0 nih. Iya. Iya. Kan itu cuma 1 tahun anggaran nggak sih? Iya ya, ini 2018. Tapi ini tetap 0 ya layanan. Nah, terus nah ini kan output. Terus kita masukin yang ini kegiatan. Terus kita taruh di sini, terus rekam. Oh, output dulu ya. Tapi kan di sini
nggak ada sub output. Di sini nggak ada sub output kan. Jadi tanpa sub output, dan di sini 12. Oke. Tuh. Terus untuk masukin komponennya, pokoknya kita taruh, pokoknya gimana ya? Kalau misalnya kita mau nambahin di bawahnya, berarti kita taruh kursornya di sini, gitu. Terus rekam komponen, layanan dukungan manajemen sarker daerah. Benar nggak? Layanan dukungan manajemen sarker daerah dan sarker baru. Sifat biaya utama. Nah, ini aku lupa nih. Indeks KPJM sama indeks output. Gimana ya? Aku juga lupa, Sar. Indeks KPJM. Kalau belanja pegawai itu nggak masuk KPJM kan? Yang itu nggak sih yang KPJM sama output? Lupa. Lupa aku juga. Iya, aku juga PPN lupa. ya? Lupa. PPN. Iya, PPN kan. Nah, coba kita pakai ini dulu ya. Terus dianggarkan tahun 2018. Oke. Terus setelah kita masukin komponen, ini kita masukin subkomponen yang derekonsiliasi sosialisasi ini. Berarti rekam subkomponen. Nah, di sini contohnya itu pakai B. B rekonsiliasi sosialisasi. B. Ini kita masukin sendiri. Kenapa nggak mulai dari A ya, deh? Bisa diubah nggak sih kita- SAR itu tadi? Yang mana? Oh, enggak, maaf. Oke, benar. Terus di sini baru kita masukin akun. Setelah subkomponen kita masukin akun 524113. Berarti rekam akun 524 berarti belanja barang kan? 524113. Nah, ini oke, langsung oke aja sih. Dinas dalam kota. Nah, terus ini kan detail. Berarti kita masukin detailnya juga, transport ke KPPN dan KPKN yang setempat. Berarti Mas taruh di sini, terus rekam detail. Nah, ini ada di SBM. Terus transport ke KPPN dan KPPN setempat. Ini tuh kita bisa nyari di SBM kalau misal ada. Oke. Ada nggak di sini transport? Nah, itu kalau misal nggak ada di, apa namanya, standar biayanya, kita isi sendiri gitu ya, Sar? Kita isi sendiri biasanya. Berarti SBK itu buat ngisi form lembaran itu ya intinya? Iya. Yang daftar harga gitu ya, misalnya nanti buat satelit itu doang gitu ya? Ya kan kita tuh seakan-akan kayak nge-SBK-in gitu. Untuk apa-apa aja kegiatan yang sering berulang supaya kita nggak perlu input manual lagi kayak udah tersimpan gitu. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Jadinya nanti masuk ke ini yang kamu ada kursornya ini, jadi list di sini kan? Oke. Iya. Ada nggak ya di sini tadi transport? Kayaknya ini input sendiri deh. Itu tulisannya RM soalnya. Bukan SBM ya. Transport.
volume kegiatannya 72 OK 50.000. Sini 72. Nah, atau ini juga bisa dirinciin. Atau ini juga bisa dirinciin gini. Salah. Itu blocksheet buat apa sih? Tujuh puluh dua orang satu. Begini nggak sih? Ya. Gimana? Itu blocksheet buat apa, Sar? Yang mana? Yang mana, Blocksheet. Nggak jelas aku dengernya. Gimana? Pokoknya dilihat dari sini sih. 72 orang kegiatan kan. Jadi itu tadi maksudku bisa langsung 72 OK atau mau dirinciin. Di sini kan ini ESC untuk menampilkan rincian. Jadi kita bisa masukin gitu 72 orang satu kegiatan. Atau sebenarnya rinciannya itu bisa aja 36 orang 2 kegiatan gitu. Kalau misalnya mau dirinciin. Tapi kalau kita lihat dari sini kan nggak ada rinciannya kan. Dia kayak cuma 72 OK aja. Biasanya tuh kalau ada rinciannya, contohnya kayak gini nih. Kayak ada 4 orang, 4 hari, 3 kegiatan gitu. Oh, berarti Tapi itu isinya karena 3 kali gitu ya? 1, 2, 3. Mantap. Baru tahu. Tapi sebenarnya kalau kalau yang ini kan masukin yang ini, munculin yang ini. Ya, munculin kolom yang atas itu kayak gimana? Ini itu kita taruh kursornya ditaruh di sini, terus ESC untuk menampilkan rincian. Jadi kita tekan ESC di keyboard, jadi dia muncul gitu. Ini apa saja. Itu tadi Aul tanya, blokir buat apa itu? Blokir ini loh, kayak aduh apa sih kalau misalnya di dokumen DIPA ya, dokumen halaman 4 DIPA yang ada yang blokir-blokir itu. Buat ngapus gitu bukan? Biar nggak masuk di anggaran selanjutnya nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu. Kalau kadang tuh juga salah satu kendala temanku pas mau validasi itu karena ada dana yang masih terblokir gitu. Terus tahuku kalau dana yang terblokir itu tuh dilihat di halaman 4 DIPA gitu, jadi nggak bisa, karena dananya terblokir jadi kayak nggak bisa digunain gitu loh. Kalau untuk yang tahun depan itu aku kurang tahu sih. Berarti kalau pas validasi ada yang keblokir, kita buka lagi dong ya, satu-satu ada yang ketentang blokirnya atau enggak? Oh, oke. Gitu.
Terus di sini yang kedua, transfer akomodasi dalam kota 40 OK 150.000. Transportasi akomodasi dalam kota. Berarti rekam detil kota 40 OK 150. 40 gitu sih ngerekamnya. Aku tuh sering Nah, ada terus ini, apa namanya, coba back ke aplikasinya. Nah, di anggarannya tuh ada warnanya gitu loh, Sar. Itu kenapa ya? Warna ada hijau ya. gitu ya. Oh. Itu tuh tanda kalau itu SBM nggak sih? Oh, kalau Coba ya. karena ini input sendiri gitu ya? Heeh. Oh, Coba lihat. Hijau gini kan? mm-mm. Hijau gini kan, Sil? SBM. SBM. Oh, iya. Oke, paham. Kalau biru apa, Sar? Nggak pernah jumpa aku biru. Aku ada yang biru, ngeselin. Ya udah deh. Hah, ada toh. Iya, kamu nggak pernah, Lek? Parah sih. Nah, Kenapa aku sampai ada warna. biru? Oke, Mat, lanjut, Sar. di sini kan udah selesai nih detail yang ini. Terus kita mau nambah lagi subkomponen baru. Berarti kita bisa masukin subkomponen itu di sini lagi. Jadi kursornya ditaruh di subkomponen juga, terus rekam subkomponen. Tadi itu D, pertemuan zaman rapat. Nah, di sini kan. Terus sama juga kayak tadi, tinggal dimasukin. Zaman rapat 900 OK 50.000. Rekam mana? Belanja bahan, berarti rekam akun dulu kan. 521211. Rekam akun belanja barang 521211. Belanja bahan. Oke. Terus rekam detail. Ini kita bikin sampai 5 halaman itu, Sar. Iya. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita input satu-satu. Dulu waktu kita PPM itu ujiannya apa sih? Lupa loh apa ya. Oh, ngeblokirin data nggak sih? Yang kayak nggak penting gitu. Kayak menelaah gitu ya, ya nggak sih? Kalau nggak salah kan kita kayak suruh ngapus-ngapusin yang nggak, yang kayak aneh gitu nggak sih? Udah kan kayak gini. Berarti yang untuk output ini, output layanan dukungan manajemen udah selesai. Terus ke layanan perkantoran. Nah, di sini kan layanan perkantoran isinya gaji dan tunjangan. Banyak kan tuh sampai bawah. Nah, yang tadi aku bilang biasanya kalau perhitungan gaji dan tunjangan ini dia udah langsung otomatis terhitung sendiri gitu. Setelah kita input nama-nama pegawainya. Ingat nggak sih kita pernah input nama-nama pegawai? Coba deh. Berarti kan di sini udah selesai. Terus kita mau masukin output baru. Jadi kursornya itu taruh di output, terus
rekam kegiatan atau output. Output baru kan berarti apa nih? 1066 layanan perkantoran. Terus baseline udah ya. Nah, layanan perkantoran. Berapa layanan? Di sini 12 layanan. Kenapa 12? Kayak per bulan gitu sih kayaknya. Gitu. Terus baru dimasukin ke ini. Gaji dan tunjangan ini kan komponen. Terus dimasukin ke komponen gaji dan tunjangan 2018. Nah, biasanya di sini udah bisa langsung nih hitung gaji. Coba bisa nggak? Nggak bisa karena kita belum input data pegawainya. Oke, jadi kita input dulu data pegawainya. Di sini, belanja pegawai, terus RUH. Enggak sih, coba deh. Ya, RUH data PNS pusat, baru kita masukin. Itu buat apa sih, Sar? FUH? RUH itu rekam, ubah, hapus. Jadi di sini tuh kita buat masukin data pegawai, kan belanja pegawai. Jadi data-data untuk pegawainya. Di sini kan belanja pegawai kayak gaji pokok, pembulatan, tunjangan segala macam, tunjangan umum, tunjangan beras. Nah, kayak gitu. Kan kita susah ya kalau mau masukin satu-satu. Jadi dia tuh bisa langsung otomatis. Caranya kita harus masukin dulu nama-nama pegawainya siapa aja gitu. Ini kita input satu-satu. Terus ini rekam. Bisa. Ini dulu kali. Atau ini aku udah input sih satu-satu. Pakai itu aja nggak apa. Ntar kalau nggak ada itu Ini berarti aja. kita nulis satu-satu gitu kan ya, Sar? Semua Iya, datanya. nulis satu-satu. Masukin NIP, nama, semua ini dimasukin. Itu kita bebas bikin nama sama NIP-nya. Iya, bebas sih. Oke. Nah, ini kan. Terus kita simpan. Udah simpan ya. Bisa nggak? Atau harus sesuai dengan ini ya kali. Coba dulu ya. Masuk komponen. Masuk komponen. Tunjangan. Bingung. Pembayaran gaji dan tunjangan. Masuk komponen kan.
Gimana ya tadi masukinnya? Komponen bukan komponen. Belum masuk atau harus dimasukin lagi ya? Harus dimasukin lagi deh kayaknya, sesuai dengan ini, sesuai dengan kantornya. Sama instansinya gitu, Sar. 4.022. Nah, baru ini masukin satu-satu rekam, terus masukin satu-satu. Ngarang aja kali ya. Belum ngasal aja. Nama, tanggal lahir, status pegawai negeri, golongan masa kerja golongan, terus TMT terhitung mulai tanggal golongan, coba bikin aja deh. Eselon badan fungsional lah ya. Ini satu, masukin aja sih ini. Simpan. Baru satu, terus rekam lagi. Bikin sampai berapa emang, Sar? Bebas sih ini. Coba kita bikin 3 deh. Oke. Status pegawai, golongan, kimno, kecil sampai TMT golongan, pendidikan, simpan. Oke, satu lagi. Ini 08/08/1991, terus pegawai, kok bisa nggak ke input sih? First.
Udah kok, Pengadilan Tinggi Jayapura. Jabatan fungsional itu harus diisi nggak? Udah pernah ngerasain punya pacar? So, komponen gaji dan tunjangan 2018 hitung gaji selesai. Bisa. Berarti harus isi itu jabatannya biar tahu gajinya berapa. Mantap, mantap, mantap. Ya mungkin ya. Bagus, bagus, Ul. Bagus. Apa Oke. tadi? Yang Itu di jabatan Tadi yang fungsional. fungsional aja yang diisi. jabatan fungsional itu Oh, harus ada ya. Mantap. Baru tahu. Nah, udah berarti kayak gini. Terus selanjutnya tinggal sama kayak tadi. Tinggal dimasukin lagi. Ini kan berarti komponennya. Operasional dan pembayaran kantor. Atau Coba karena kita masukin udah lagi. tahu yang itu, kita save aja kali. Terus dicoba masukin ke SPK. Iya, coba deh. Berarti kan ini save. Nah, habis ini kan biasanya validasi ya. RKKL, validasi data, Kementerian Mahkamah Agung, semua, terus proses. Itu kayaknya DIPA deh. Jumlah 515253. Nih, rencana biasa lihatnya di mana ya? Lihatnya di kode validasi. Lembar kedua kayaknya. KPA, rencana penarikan sama jumlah rencana penarikan tidak sama. Berarti data KPA-nya sama jumlah penarikan. Berarti di DIPA kan? Data rencana penarikan dana. SAR itu ngapain, SAR? Itu buat ini. Kan istilahnya di KL ini kita ada belanja kan. Nah, kalau ada belanja itu kita harus istilahnya tuh kayak mengestimasikan berapa sih kebutuhan dana kita di setiap bulannya. Jadi kayak rencana penarikan dana per bulannya. Itu harus diisi untuk memvalidasi data dari kertas kerja RKKL-nya. Oh, kayak yang tadi Alek itu ya, per bulan ya? Nah, iya itu. Di sini kan masih merah nih. Tuh. Oh, iya, SAR. Oke, lanjut, SAR. DIPA, rencana penarikan dana, Pengadilan Tinggi Jayapura. Nah, penarikan. Terus nah, ini tuh diisi sendiri nggak sih? Kayak ini, Sar, pakai ini yang hitam, naik kursornya, naik. Yang ini. Itu benar. Si oke tadi, yang tadi. Nah, Yang diagram itu ya? Iya, terus di oke. Nah, ntar keisi. Iya. Otomatis ya berarti pakai ini.
Terus keluar, ini udah otomatis terset kan? Coba. Oke. Terus tadi masalahnya KPA. Pilih. Terus isi email. Terus nama KPA tadi. Bendahara. Ini TWP. Isi sembarang aja lah ya. Terus pejabatnya. Simpan. Oke. Coba tadi apa lagi yang kurang? Coba kita validasi dulu. Agung. Proses. Data valid. Berarti sudah selesai. Karena datanya udah valid, terus kita backup data. Setelah backup data, coba backup data dulu deh. Backup data di sini. Pengadilan Tinggi Jayapura. Proses. Backup data selesai. Biasanya dia itu kesimpan di sini. Jadi kita tuh nggak usah bikin Ini berarti PDF-nya itu ya, Sar. Kayak yang bisa punya sih coba Sony-nya. PDF-nya. Oh gitu juga bisa. Tapi tetap harus backup biar bisa masuk ke SBK-nya gitu ya. Rincian kertas kerja. Di RKKL, rincian kertas kerja, pilih unit kerjanya, terus cetak. Cetak dulu. Ini. Kayak gitu. Paham, Ini kalau mantap. mau dicetak. Cuma kalau aku tuh nggak bisa langsung ke PDF. Harus ke XPS dulu, baru ekspor ke PDF. Kayak gitu caranya. Gimana? Mantap. Oke. Nah, kalau SBK itu kan kalau yang di dosen kita tuh kayak cuman ini enggak sih? Dia masukin data yang kita backup dari RKKL, terus cuman apa gitu? Ngapain ya? Cuman enggak sekomplek punya Alex. Nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Ya gimana, Alex? Coba. Nah, kalau di Riri tuh kayak gini. Ntar aku bacain ya. Riri. Dia kan sekelas sama Alex kan? Ya, Riri sama Alex sekelas. Jadi kan kalau kita baca tuh gimana, Cil? Udah mau masuk SBK, tinggal utility kan? Iya. Bentar. Yang tadi udah Sar, RKKL. Udah. Oh, ya datanya kan nyambung ya sama RKKL ini SBK. Kalau punya Riri itu ada ini juga kayak rekam output di SBK-nya ya, rekam output hijau udah ada SBK, hitam belum ada, merah menunjukkan kegiatan dan program yang nggak bisa diklik. Gitu aku nggak paham. Suruh apa sih SBK itu? Aku nggak tahu cara SBK sampai menjadi ini loh SBM di RKKL. Aku nggak tahu. Sebenarnya tujuan aplikasi SBK ini apa? Gue juga nggak tahu. Tujuannya itu tuh kayak misal ada kegiatan yang selalu berulang kita lakuin, misalnya kayak belanja pemeliharaan. Nah itu kan selalu pasti berulang kita lakuin kan, daripada kita selalu input tiap tahun ke RKKL, mending kita SBK-in aja gitu. Jadi kayak tinggal otomatis gitu loh.
ada pagunya. Kayak Oh. gitu sih sepahamku. Aku Berarti gimana? kayak data yang tadi dari SKAKL ditelaah lagi, lihat kayak kegiatan yang kiranya terus-menerus gitu, Sar. Iya, misalkan tadi kegiatan, misal kegiatan ini kan pembinaan administrasi sebesar 18 miliar ini. Nah, nanti kalau misalnya ini udah dimasukin ke SBK, terus ada kegiatan pembinaan administrasi lagi, ya udah segini pagunya. Kayak gitu enggak? Aku pahamnya kayak gitu sih aplikasi SBK ini. Sama-sama. Jadi kita nggak perlu input sebanyak-banyak kayak tadi lagi. Karena udah kita kunci gitu istilahnya. Oh iya paham. Gimana? Ini gimana kalau misalnya kelasnya Alex? Aku nggak paham ya SBK. Itu ada merah, kuning, hijau, nggak tahu apa ya. Di mana ya, Cil? Di sini masukinnya. Ntar aku kirim ke kamu ya si catatannya, Riri. Kalau siapa tahu kamu mengerti kan bahasanya. Nih. Ini rekam sub output dulu. Rekam SPK total biaya. Oh, Terus ya masuk ke itu instansinya. Ini ya tadi ya. belum ada BPP. Belum ada berarti yang baru. Tadi berapa? Mahkamah Agung. Terus rekam itu. Terus oke. Terus ini pakai restore backup itu. Nah. Yang ini. Cancel. Bener kan Badan Usaha Administrasi? Bener. Yes. Ini yang lulusan. Kode KL dan unit eselon 1 tidak sesuai. Yang mana? Kok kosong? Wah, susah nih kalau ujian kayak gini, silih panik. Takut. Mahkamah Agung bener. Badan Usaha Administrasi. Panik banget sih PAKM. Coba. Bener kan 00501? Kok nggak bisa sih? Masalah. 709. Coba. 97. 09. Kok punya Alex bisa? Kok punya kita nggak bisa? Iya. Nggak tahu deh. Kalau di mana ya?
Ih, Ya, pokoknya gitu berarti lah ya. ya kalau bisa tuh pasti udah langsung kayak gini kan. Terus Iya. tinggal dipakein. Oke. Udah kan, dia udah kayak gini kan. Tinggal di print aja. Berarti kayak cuman mindah di SPK-nya doang kan, Sar? Kalau kita yang diajarin. Iya nggak sih? Iya. Heeh. Tapi Terus kalau yang mau buat catatan Riri ini aku gimana yang punya Riri itu? Pusing aku, nggak tahu. ubah RKKL sesuai yang utama. Jadi tuh mungkin di dalam sini bisa diubah. Ya, harusnya kayak gitu, biar SPK-nya baru gitu kan. Coba. Riri lagi free Apa yang nggak bisa ya? Riri lagi free. Iya, edit itu apa, Sar? Kenapa? Yang Kenapa edit. indeks B enggak ini sih? Emang bedanya apa? Nggak ngerti. Coba bisa nggak? Yang punya Alex tadi. Yang punya Alex tadi apa sih? Berarti materi yang temuan satu nggak di ujianin dong ya? Yang tentang topologi apa itulah pokoknya. Nggak tahu ya. Atau ada ini, ada Ilgan. Susah ya kayaknya. Berat banget. Oh, nggak ada. Apa karena dia nggak ada indeks biaya ya, Anda? Yang punya Alex ya, dia nggak ada indeks biaya. Tahu lihat ada indeks biayanya atau enggak kayak mana? Tanya aku. Coba Nih, yang dia total tuh biaya bisa nggak, Sar? Yang punya Alex. Ya. Tadi tuh aku udah masukin bisa nih. Tuh. Oh iya. Iya, berarti punya dia nggak itu indeks Biaya biaya. semua ya. Coba kalau punya aku bisa nggak? Dosennya Sonia ngapain aja, Son? Dia Gusmul bukan sih? Iya. Iya, makanya ngapain Lu aja. jangan tanya. Dia Gusmul. Tutorial lewat WhatsApp tapi. Pakai WhatsApp? Iya. Gila. Yang tutorial YouTube aja belum tentu ngerti, apalagi WhatsApp. Makanya Gila, itu dosen maget kayaknya. Tapi ada kemajuan, dia mau ngejelasin. Asli itu, pas kita mau akhir-akhir nggak sih, udah sadar. Ya Allah. Nah, itu aplikasi apa GPP lama nggak installnya? Cepet, lu udah nginstal? Belum. Kok Jo katanya lama banget? Susah Enggak, katanya. itu karena kelompok kita ada kesalahan. Harusnya tuh dari base aplikasi terus langsung update ke 2020 tuh bisa. Nah, tapi kelompok kita ngupdate dulu dari 2015 yang Gila. awal bulan sampai 2018 yang pertengahan. Berarti pakai yang baru itu aja langsung bisa. Bisa, yang penting lu itu nginstal yang base aplikasinya dulu, terus abis itu update-nya yang 2020. Ya, mantap.
Itu week berapa sih GPP? Apanya, Sar? Yang aplikasi GPP ya? Iya, Ini kita 6 Oh, udah masuk belum sih. GPP. Week berapa sih? 16, 6. Oh, Dah PNBP itu ada hubungannya sama SBK sama RKKL nggak sih? Belum mencoba dan belum memahami, belum mendalami. Iya dong. Baik. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Kalau SD itu kan iya pakai data dari RKKL juga. Kalau PNBP kemarin kayaknya nggak deh. Oke. mungkin bisa nggak sih di form pendapatan di RKKL? Tapi Apa kayaknya Sar? Tadi tanya apa Sar? Kita OTS ada TPNBP juga nggak sih? Ya itu yang PNBP kan? Iya. PNBP ada. Nih. Sari keluar, cuy. Udahin aja juga kali ya. Mau bahas apa lagi juga? SBK 1 juga belum ini banget. Prisil kemana sih? Prisil. udah kelar ini Ul. Kayaknya udah deh. SBK Sari nggak ini juga kan. Nggak paham banget juga. Kayaknya kita harus minta tentir Alex deh. Alex bisa SBK. Bude yang SBK. Iya, tapi Bude sih bukan. Minggu depan nggak apa-apa kalau Bude. Coba kita Alex dulu lah ya. Alex dulu nanti kalau bisa ini. Alex hari ini mau.